Tepat 1 miliar dolar tunai itulah harga yang ditetapkan Donald Trump untuk hak suara dalam tatanan dunia baru. Kedengarannya aneh, tapi Donald Trump memutuskan bahwa dia bisa mengatur planet ini dan secara pribadi akan menggantikan seluruh organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hari ini, 18 Januari, Bloomberg menerbitkan detail sensasional tentang anggaran dasar rahasia organisasi internasional baru yang dibentuk Donald Trump. Dia menyatakan sudah saatnya Perserikatan Bangsa-Bangsa dibubarkan dan membentuk organisasi baru bernama Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Dan jika Anda berpikir bahwa ini hanyalah struktur birokrasi lain seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka Anda salah. Ini adalah semacam klub tertutup, di mana keanggotaannya sekarang secara resmi dijual. Klub elit ini juga berencana menertibkan dunia, termasuk mengelola zona konflik seperti jalur Gaza dan Ukraina. Mari kita bahas bersama apa itu Dewan Perdamaian yang diprakarsai oleh Donald Trump dan bagaimana cara kerjanya. Nama saya Alexei Pichi. Mari bahas topik ini bersama, tapi sebelumnya silakan subscribe, like, dan komentar di channel ini. Jangan lupa follow Telegram Pichi News lewat link di deskripsi. Di sana kami mempublikasikan berita-berita terbaru begitu kami menerimanya. Mari kita bahas fakta terbaru beberapa jam lalu. Menurut Project Pichi tentang anggaran dasar Dewan Perdamaian baru yang diperoleh kantor berita Bloomberg. Negara-negara yang ingin mendapatkan status sebagai anggota tetap di Dewan ini wajib menyetor setidaknya 1 miliar dolar ke dana khusus pada tahun pertama keanggotaan mereka di Dewan ini. Donald Trump beralasan bahwa Amerika Serikat tidak lagi berniat membayar keamanan global sendirian. Katanya mereka tidak akan lagi menjadi polisi dunia, semua patungan, tapi yang mengatur tetap Trump. Seperti yang sudah ditulis oleh media Amerika, diplomasi buku cek telah menggantikan diplomasi nilai-nilai. Donald Trump mengatakan jika ingin Amerika Serikat memimpin dunia, kalian harus membayar. Namun keputusan akhir tetap ada di Amerika. Dan jika kalian tidak punya uang, ya sudah, kalian bukan siapa-siapa dan tidak ada yang akan mendengarkan kalian seperti yang bisa terjadi di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apa itu Dewan Perdamaian dan apa fungsinya? Awalnya, pemerintahan Donald Trump menyebut ini sebagai lembaga pemulihan Gaza pasca perang. Namun pada 18 Januari terlihat ambisinya jauh lebih luas. Menurut Associated Press, Donald Trump berencana memberikan struktur internasional ini wewenang untuk menyelesaikan hampir semua konflik dunia, mulai dari Ukraina hingga Timur Tengah. Sedang dibentuk alternatif untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana keputusan diambil oleh Dewan Direksi yang dipimpin Donald Trump, bukan Majelis Umum. Ini penting karena jika di Perserikatan Bangsa-Bangsa keputusan diambil lewat pemungutan suara semua anggota, maka di Dewan Perdamaian Donald Trump yang baru berbeda. Keputusan dibuat oleh mereka yang membayar hak istimewa, sementara yang tak punya uang, tak punya suara. Ini bukan sekadar rencana. Donald Trump telah mengirim undangan khusus ke Dewan Perdamaian. Menurut Reuters dan Jerusalem Post, Perdana Menteri Kanada Mark Carney telah menerima undangan dan dikabarkan setuju. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi. Pemimpin Argentina Javier Milei mempublikasikan surat Donald Trump yang menyatakan dewan ini akan jadi satu-satunya di dunia. Belum pernah ada sebelumnya. Untuk sekarang, Dewan Perdamaian ini akan menangani Gaza. Selanjutnya, Trump akan mengumpulkan dana dari peserta dan menawarkan mereka membubarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa lalu bergabung ke Dewan Perdamaian miliknya. Bagaimana ini berjalan secara teknis? Dalam anggaran dasar Dewan Perdamaian ditetapkan masa keanggotaan biasa adalah 3 tahun. Penyumbang 1 miliar dolar ke dana itu, kemungkinan Donald Trump akan mendapat mandat seumur hidup. Ini mirip Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tapi soal uang, hanya beberapa negara yang menentukan segalanya. Namun, Donald Trump menyembunyikan kartu trufnya. Semua keputusan Dewan Perdamaian diambil lewat suara mayoritas. Inilah poin kuncinya. Setiap keputusan harus mendapat persetujuan akhir dari Ketua Dewan Perdamaian dan Ketua Dewan Perdamaian seperti yang sudah Anda duga adalah Donald Trump sendiri. Pada dasarnya, ini adalah keputusan sepihak. Gedung Putih telah memberikan klarifikasi. Akun media sosial pemerintahan Trump menyebut laporan biaya masuk itu menyesatkan. Katanya, kalian salah paham. Memang ada pembicaraan uang, tapi itu bukan biaya masuk, melainkan hal lain. Kami belum memutuskan, jadi jangan buru-buru simpulkan. Nanti akan kami jelaskan.
Gedung Putih menyatakan tak ada iuran tetap dan keanggotaan tetap diberikan ke negara-negara. Untuk kutipan, komitmen kuat pada perdamaian dan kemakmuran. Menari berdasarkan kriteria apa itu ditentukan. Saya tidak akan heran jika Donald Trump mengajak Vladimir Putin karena dia dianggap mendukung perdamaian dan kemakmuran. Namun, Bloomberg tetap pada pendiriannya. Dalam draft anggaran dasar Dewan Perdamaian, jumlah 1 miliar dolar tertulis dengan jelas. Apa artinya ini bagi kita semua? Donald Trump kini memprivatisasi diplomasi global. Hukum internasional yang dulu berdasarkan perjanjian kini bergantung pada investasi di Dewan Perdamaian. Ini merupakan peralihan akhir ke geopolitik transaksional. Ingin kepentingan Anda diperhitungkan dalam pembagian wilayah pengaruh seperti di Ukraina, Venezuela, Timur Tengah, dan lainnya. Bayar 1 miliar, maka semuanya akan diatur diam-diam. Kalau tidak ada uang, ya tidak ada tempat di meja. Maaf, saya bicara terus terang, tapi Donald Trump menawarkan untuk mengubah seluruh dunia menjadi sebuah perseroan terbatas di mana saham mayoritas dimiliki oleh satu orang, Donald Trump. Tulis di komentar apa pendapat kalian tentang Dewan Perdamaian ini. Apakah ini bisa menjadi pengganti Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memang punya jutaan pertanyaan, atau ide ini akan mati bersama dengan masa kepresidenan Trump? Tulis di kolom komentar, teman-teman. Tulis pendapat dan pemikiran kalian. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan beri like di kolom komentar episode ini. Jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi kalian, kalian bisa mendukung channel YouTube ini dengan donasi atau berlangganan melalui link dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri kalian, sampai jumpa semuanya.